Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada video sebelumnya, aku sudah pernah membahas tentang perbedaan spiritual dan supranatural. Dan saya garis bawahi, keduanya itu sangatlah berbeda. Dan kali ini aku perjelas lagi, sehingga kita bisa menentukan di jalan manakah kita seharusnya. Atau minimal tidak ada lagi sesuatu yang samar di dalam pikiran kita tentang kejelasan dari keduanya tersebut. Para sahabat semua, ketika seseorang mulai memasuki dunia spiritual, kemudian mulailah hadir pengalaman-pengalaman spiritual yang mungkin tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Dan dari pengalaman tersebutlah awal tergalinya kekuatan supranatural dari hasil berspiritual. Jadi dari perjalanan spiritual seseorang, saat itu sebenarnya merupakan awal permasalahan yang timbul. Ketika seseorang tidak memahaminya, sehingga tidak mampu untuk membedakan antara spiritual dan supranatural. Dan juga ketika niat seseorang lemah untuk meneruskan jalan spiritualnya, hal itu sangatlah berbahaya. Para sahabat semua, kekuatan supranatural itu merupakan sebuah konsekuensi yang pasti dialami ketika Anda mendalami spiritual. Atau bisa juga dikatakan, salah satu hasil dari pendalaman spiritual adalah kekuatan supranatural. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah ketika Anda fokus mendalami supranatural tersebut, atau ketika Anda fokus pada hasil, maka sedikit demi sedikit pastilah Anda akan jauh dari tujuan awal di dalam berspiritual. Karena saat itulah sesungguhnya persimpangan di dalam perjalanan spiritual Anda. Ketika Anda mendalami dunia supranatural dengan kekuatannya, yang notabene itu adalah hasil dari pendalaman spiritual. Disinilah yang harus benar-benar kita perhatikan. Jadi dari pendalaman spiritual itulah yang membuka pintu kemampuan pribadi manusia. Ini adalah kekuatan asli dari Allah SWT. Akan tetapi meskipun begitu, itu adalah sebuah kekuatan yang diciptakan. Itu adalah ciptaan, bukan sang pencipta itu sendiri. Inilah bedanya jalan spiritual dan supranatural. Jalan kepada sang pencipta ataukah jalan pada ciptaan. Lalu bagaimanakah dengan kondisi kita sekarang ini? Apakah kita masih perlu berjalan lurus pada jalan spiritual kita, yang artinya saat itu kita siap untuk meninggalkan hasil pencapaian saat ini yang mungkin bisa dikatakan sangat menarik untuk saat ini, kemudian melanjutkan perjalanan spiritual kita yang masih sangat panjang hingga menemukan jati diri kita dan bertemu dengan Allah SWT. Bukankah mencari jalan spiritual itu untuk mengenal Allah SWT adalah sangat sulit sekali? Karena kita harus tahu siapa, di mana, dan apakah hakikat Tuhan itu di dalam diri kita. Ketika Anda meneruskan jalan spiritual Anda, maka itu artinya Anda meninggalkan kesempatan untuk menguasai kekuatan supranatural. Dan sebaliknya, ketika Anda mendalami supranatural, Anda pun akan semakin jauh dan bahkan lupa dengan perjalanan awal Anda, perjalanan spiritual. Karena pada akhirnya Sunan Kalijogo pun memilih untuk meninggalkan seluruh ilmunya dan mengikuti jejak Syekh Siti Jenar untuk mengetahui rahasia Tuhan dan kemanunggalan, bukan ilmu-ilmu yang lain. Jadi kita harus paham bahwa spiritual dan supranatural itu merupakan jalan hidup. Maka tentukanlah pilihan Anda untuk menjadi kekasih Allah SWT, wali-wali yang rahasia di sisi Allah SWT, ataukah menjadi paranormal ataupun dukun. Para sahabat semua, jadi persamaan spiritual itu memang sama-sama ada pada wilayah gaib. Tetapi perbedaannya adalah supranatural itu gaib yang bersifat lahiriah, dan spiritual itu gaib yang bersifat batiniah,
Mendalami supranatural akan semakin mempertebal keakuan Anda, karena Anda harus berpikir untuk menguasai suatu ilmu atau kekuatan supranatural. Dan sebaliknya, di dalam proses spiritualitas itu Anda harus mengikis keakuan tersebut sehingga benar-benar ikhlas dan mampu meniadakan ego sampai benar-benar kosong, bahkan kembali ke titik nol dan benar-benar suwung. Jadi ketika seseorang tidak memahami tentang hal ini, sebenarnya itulah yang menjadi celah kelemahan dan kekurangan, sehingga disinilah yang dikatakan setan akan lebih mudah untuk mempengaruhi sifat manusia. Maka saat itulah peran guru spiritual atau sahabat spiritual menjadi sangat penting, karena sesuatu yang samar akan selalu membayangi pandangan kita, terutama pandangan batin, sehingga lama-kelamaan akan menyimpang. Dan tentunya itu karena kita tiada ilmu, tiada pengetahuan, tiada pemahaman, atau bahkan minimnya pengalaman. Allah berfirman, sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman apabila diajak untuk kembali kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul itu memberi keputusan hukum di antara mereka, hanyalah dengan mengatakan kami mendengar dan kami taat, dan hanya merekalah orang-orang yang berbahagia. Para sahabat semua, jadi dari pengalaman supranatural tersebutlah maka akan tumbuh potensi atau bakat seseorang. Seperti contoh mungkin bisa menyembuhkan orang sakit dan lain-lain. Dan disinilah awalnya lahirnya seorang dukun atau orang pintar atau paranormal. Kemudian sebenarnya dari manakah kesembuhan tersebut? Jadi ada beberapa media di dalam kesembuhan dari sakit seseorang. Maka perlu kita ketahui bahwa ada beberapa cara yang bisa digunakan di dalam media penyembuhan. Seperti contoh menggunakan keyakinan, trik-trik sulap ataupun kedokteran. Menggunakan trik sulap. Apakah bisa penyembuhan dengan trik sulap? Tentu saja bisa. Dan jika mereka para praktisi jujur, mereka pun banyak melakukan hal tersebut. Bahkan di dalam dunia sains pun ini memang ada yang disebut dengan placebo. Placebo itu seperti digunakannya sebuah media, seperti sesuatu yang tampak sebagai perawatan medis atau nyata, padahal itu tidak. Tujuannya adalah mengarah pada psikis si pasien, sehingga membuat orang lebih optimis untuk sembuh. Para sahabat semua, jadi pada dasarnya tubuh dan pikiran manusia itu saling terhubung dengan sistemnya. Efek placebo bisa bekerja merangsang pikiran terhadap hal-hal yang positif untuk meningkatkan mood psikologis, sehingga dapat membantu pasien-pasien yang menderita gangguan mental. Itulah yang mampu menstimulasi pusat pengendali rasa sakit di otak. Kemudian otak akan memberi perintah sistem saraf untuk memproduksi zat kimia yang merelaksasi dan membantu mengurangi rasa sakit. Ketika seseorang sedang dalam masalah, kemudian kita mampu memotivasi dan menjadi lebih optimis, bukan pesimis, maka itu adalah langkah awal yang sangat bagus untuk membantu kesembuhan seseorang. Berikutnya adalah kesembuhan dengan keyakinan. Terkadang seorang dukun itu tidak perlu mengeluarkan kemampuan-kemampuan khusus di dalam menyembuhkan si pasien yang sakit. Dia hanya memanfaatkan si pasien yang yakin. Ketika si pasien tumbuh keyakinan yang sangat tinggi ketika bertatap muka dengan sang dukun, kemudian sang dukun memberikan sedikit syarat yang mengarah pada sesuatu yang di luar jangkauan nalar si pasien, sehingga itu mampu memupuk keyakinan si pasien untuk memotivasi kesembuhannya. Jadi sang dukun tidak menggunakan apa-apa saat itu, hanya memanfaatkan yakinnya pasien di dalam proses kesembuhan. Kemudian dari dokter, mungkin kita pernah dengar seorang pasien yang pergi ke dokter tetapi belum diapa-apain malah sudah sembuh.
Ini karena si pasien merasa cocok, percaya dan yakin pada sang dokter tersebut. Maka itu pun adalah sangat mempengaruhi separuh dari kesembuhannya. Ketika seseorang memiliki optimis yang tinggi, maka saat itu adalah dia sudah mencapai separuh dari kesembuhan penyakitnya. Pikiran yang positif dan optimis adalah merupakan kekuatan penyembuh yang utama. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi bisa dikatakan dokter atau dukun atau paranormal itu hanya 20% untuk kesembuhan. Obat atau ramuan atau syarat atau ubur rampe lainnya juga 20% dari kesembuhan. Dan selebihnya ada niat, keinginan sembuh, keyakinan untuk sembuh. Ini adalah obat yang berasal dari dalam diri. Setiap makhluk hidup sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sistem penyembuhan di dalam tubuhnya. Seperti kucing akan menjilati lukanya, ular juga akan menempelkan ekor pada lukanya. Begitu juga dengan manusia. Para sahabat semua, pada dasarnya manusia itu menyukai hal-hal yang tidak logis ataupun hal yang melampaui logika. Inilah mengapa banyak orang yang suka magic, mistis, horor, ataupun hal-hal yang berhubungan dengan roh-roh gaib. Sebuah penampakan ataupun magic atau magician atau bahkan trik sulap ataupun bahkan trik sulap ini akan memiliki satu rasa dengan manusia. Manusia akan merasa ada rasa yang sama pada dirinya ketika melihat hal tersebut. Ada harapan yang sama di dalam sebuah titik jenuh. Kita seperti bisa menaruh harapan yang baru di dalam keputusasaan terhadap sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Jadi ketika melihat sesuatu hal yang ada di luar nalar, meskipun itu sebuah trik sulap sekalipun, maka seseorang akan penasaran dan akan menaruh harapan yang sama di situ. Sebuah trik sulap yang menyebabkan rasa penasaran yang sangat kuat, ini akan membuat manusia mengalami rasa takjub yang sangat hebat. Maka rasa itulah yang mampu menyembuhkan, seperti ada perasaan yang sama, sehingga seperti ada harapan meskipun itu sangat kecil sekali, harapan akan kesembuhan atau peluang sembuh pada si pasien. Maka rasa takjub atau heran itu akan menjadi teman untuk jawaban kebuntuan permasalahan hidup mereka. Jadi pikiran itu merupakan hal yang sangat mendasar. Pikiran itu bersifat maya, pikiran itu ilusi, pikiran itu gaib. Kekuatan pikiran itu mengikuti insting, sehingga pikiran itu selalu menyesuaikan dengan perkembangan alam. Maka proses mempelajari sifat dari pikiran, cara kerja pikiran, kekuatan pikiran adalah hal yang sangat mendasar di dalam proses spiritualitas seseorang. Maka berpikirlah wahai orang-orang yang berakal budi. Bahkan di dalam Al-Quran ada kurang lebih 71 ayat yang membahas tentang perintah untuk berpikir dan menghayati. Jadi mari kita gunakan akal dan pikiran kita secara maksimal, di mana akal ini adalah anugerah dari Allah yang terbesar setelah iman, sehingga akan benar-benar menjadi sangat berfungsi secara maksimal. Gunakan logika Anda sebelum kita melangkah ke dukun ataupun paranormal dan yang lain. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.